Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Elvira Lutan sebagai dosen pengampu Seminar Akuntansi Keuangan dan teman-teman seperjuangan lainnya. Baiklah, saya akan mempresentasikan makalah saya yaitu tentang pengakuan dan pengukuran penurunan nilai aktiva tetap terhadap perusahaan. Selanjutnya saya akan membahas yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua pembahasan, yang ketiga kesimpulan. Materi yang pertama ada pendahuluan, yaitu isi latar belakang. Untuk setiap perusahaan harus mengetahui bagaimana perkembangan usaha dari waktu ke waktu agar dapat mengetahui apakah perusahaan tersebut mengalami kemajuan atau kemunduran, serta perlunya mengetahui bagaimana keadaan keuangan pada tentu. Bahwasanya dapat dilihat melalui bagaimana laporan pertanggungjawaban seorang pemimpin perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Dan laporan keuangan tersebut dapat digunakan untuk menilai hasil yang sudah dicapai oleh perusahaan pada masa lalu dan juga digunakan bahan masukan sebagai kebijakan pada masa yang akan datang. Ada beberapa salah satu peraturan dalam PSAK yang harus diterapkan oleh sebuah perusahaan, yaitu peraturan dalam PSAK nomor 8, yaitu penurunan nilai aset, yaitu yang merupakan sejarah dalam perkembangan akuntansi, yang penurunan nilai yang merupakan metode pelengkap depresi yang digunakan dalam biaya modal, juga dalam metode depresi yang tidak mencerminkan perubahan nilai kini dari aset. Untuk nilai aset yang dilaporkan dalam laporan keuangan diasumsikan tidak melebihi nilai aset yang dapat dipulihkan melalui pemanfaatan atau penjualan pada aset tersebut. Nilai jual aset atau nilai daya pemanfaatan aset yang lebih rendah dari nilai tercatat akan menunjukkan bahwasanya aset tersebut memiliki nilai yang telah menurun, atau dengan kata lain aset tersebut adalah mengalami penurunan daya untuk menghasilkan aliran masuk dari manfaat ekonomi di masa depan. Maka dari itu nilai tercatat dalam aset yang harus diturunkan sehingga besar nilai terpulihkannya atau dicatat rugi penurunan nilai. Maksudnya adalah bagi nilai aset disisikan dalam posisi keuangan tetap mencerminkan kewajaran sumber daya ekonomik yang dikuasai oleh suatu entitas, sehingga untuk informasi yang disediakan ini tidak menyesatkan atau para pengelola yang melakukan pengambilan keputusan. Dalam PSAK 48, agar syarat aset yang mengenai aturan dalam PSAK tersebut juga diuji penurunan nilai ketika terdapat indikasi penurunan nilai. Berikut tujuan dari uji penurunan nilai dan penurunan nilai adalah agar aset yang disajikan oleh laporan posisi keuangan mencerminkan sisa potensi jasa secara wajar. Untuk penyajian dalam yang wajar, unsur dan pos dalam laporan keuangan adalah merupakan salah satu karakteristik kualitatif informasi keuangan yang akan diutamakan oleh IFRS. Berikut dalam tahap selanjutnya adalah perhitungan jumlah terpulihnya, yaitu kesalahan dalam dua tahap ini juga akan berdampak pada kerugian penurunan nilai yang harus diakui oleh dan tentu juga akan sangat berdampak pada kinerja keuangan dan nilai aset dalam laporan posisi keuangan. Jika untuk meningkatkan produksi yang diharapkan oleh perusahaan harus melakukan dengan kualitas yang baik, maka diperlunya kemampuan kepada manajemen dalam mengolah faktor produksi yang ada dalam perusahaan tersebut, baik yang merupakan bagian penting dari semua keseluruhan bagian aktiva dimiliki oleh setiap perusahaan. Oleh sebab itu, maka para aktiva dalam setiap kegiatan operasi perusahaan, maka penulis sangat tertarik dengan untuk melakukan pengetahuan mengenai penurunan aktiva tetap. Untuk dari itu, maka judulnya adalah pengakuan dan pengukuran penurunan nilai aktiva tetap terhadap perusahaan. Yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang ada dalam makalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimanakah pengakuan dan pengukuran penurunan nilai aktiva tetap. Yang kedua, apakah pengakuan dan pengukuran penurunan nilai aktiva tetap sudah diterapkan sesuai dengan PSAK 48. Yang ketiga yaitu tentang tujuan penilai. Maka tujuan penelitian makalah ini adalah yang pertama, agar mengetahui pengakuan dan pengukuran penurunan nilai aktiva tetap. Yang kedua, supaya mengetahui apakah pengakuan dan pengukuran penurunan nilai pada nilai aktiva tetap sudah diterapkan sesuai dengan PSAK 48. Selanjutnya nomor 2 yaitu tentang pembahasan. Yaitu ada
materi tentang pengakuan dan pengukuran penurunan nilai. Maka menurut IAI tahun 2012 memberikan sebuah penjelasan tentang pengakuan rugi penurunan nilai, yaitu jika total perolehnya aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka untuk jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai. Rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi, kecuali aset disajikan pada jumlah revaluasi yang sesuai dengan pesakalain. Misalnya, sesuai dengan model revaluasi di Pesaka 16, yaitu aset tetap. Setiap rugi penurunan nilai aset revaluasi diperlukan sebagai penurunan revaluasi sesuai dengan pesakalain. Sedangkan untuk pengukuran hanya berlaku jika total estimasi rugi penurunan nilai lebih besar dari total tercatnya aset yang terkait. Maka dari itu entitas mengakui lebih-atas jika dan hanya disyaratkan oleh pesakalain. Selain itu, pengakuan rugi penurunan nilai beban penyusutan atau amortisasi aset disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan total tercatat aset artifisial. Setelah dikurangi dari residu, misalkan kalau ada, secara sistematis selama pemanfaatan umum manfaatnya. Jadi pengertian dari penurunan nilai adalah berupa aset yang akan diturunkan nilainya jika jumlah yang dicatatkannya melebihi satu jumlah yang dapat diperbaiki kembali. Jika satu aset jangka panjang diturunkan nilainya ketika sebuah perusahaan tidak dapat memperoleh total jumlah tercatat baik dengan menggunakan aset maupun juga dengan menjualnya. Jika rugi penurunan nilai dapat didefinisikan dalam PSK nomor 48 adalah suatu jumlah yang merupakan berupa selisih dari lebih jumlah tercatat suatu aset atau unit yang bagi kas atau jumlah terpulihkannya. Jadi maksudnya dari jumlah terpulihnya suatu aset atau unit penghasilan kas, yaitu jumlah yang nilai lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakaiannya menurut IAI tahun 2012. Selanjutnya materi tentang indikasi penurunan nilai menurut IAI tahun 2012 adalah dalam mengenai jika mengidentifikasi bahwasanya aset akan mengalami penurunan nilai. Entitas minimum mempertimbangkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu informasi berupa sumber eksternal, yaitu yang pertama, selama beberapa periode nilai pasar aset mengalami penurunan secara drastis yang lebih dari diekspektasikan dari akibat berjalannya waktu atau pemakaian waktu normal. Yang kedua yaitu merupakan suku bunga pasar yang tingkat imbalannya di pasar telah meningkat selama periode tersebut, dan kenaikan berupa pengaruhi tingkat diskonto yang akan digunakan dalam menghitung nilai pakai aset dan menurunkan jumlah terpulihnya aset secara material. Yang B yaitu tentang informasi dari sumber internal. Yang pertama, mempunyai beberapa bukti mengenai kerusakan fisik aset. Yang kedua, sudah terjadi atau akan terjadi beberapa waktu dekat berupa perubahan signifikan yang akan merugikan sehubungan berupa seberapa jauh atau cara aset yang digunakan jika diekspektasikan yang akan digunakan. Nah, yang ketiga yaitu memiliki berupa terdapat bukti dari pelaporan internal yang sudah mengindikasikan bahwa jika kinerja ekonomi aset lebih buruk atau akan lebih buruk dari yang telah diekspektasikan. Selanjutnya yaitu penentuan kerugian penurunan nilai. Beberapa penentuan kerugian penurunan nilai adalah yang pertama, menentukan kejadian atau perubahan situasi atas kemungkinan yang terjadi pada penurunan nilai. Yang kedua, bila hasil dari pelanaan penunjukan jika penurunan nilai, maka pengunjungan tentang kemampuan pemulihan akan segera diterapkan, dan jumlah arus kas bersih masa depan telah diterapkan dari aktiva jangka panjang lebih kecil dari jumlah yang tercatat aktiva, maka satu penurunan nilai sudah terjadi. Yang ketiga yaitu akan mengasumsikan akan terjadi di penurunan nilai, maka kerugian penurunan nilai berupa jumlah yang dimana nilai aktiva lebih besar pada nilai wajar aktiva. Nilai wajar yaitu nilai pasar atau nilai sekarang. Nilai wajar akan dikurangi biaya penjualan dan nilai pakai, jadi di suatu aset akan selalu memerlukan ketentuannya. Jika salah satu dari jumlah melebihi jumlah tercatat aset, maka satu aset tersebut tidak akan mengalami penurunan nilai, dan estimasi total lainnya tidak perlu memerlukannya. Menentukan nilai wajar dikurangi biaya penjualan satu aset mungkin akan dilakukan meskipun aset tersebut tidak akan diperdagangkan dalam pasar aktif. Jika apabila tidak
Mungkin untuk menentukan nilai wajar dikurangi biaya penjualan karena dasar ini untuk membuat suatu estimasi yang dipercaya dari jumlah yang memperoleh berupa penjualan aset dalam transaksi, yaitu pihak-pihak yang mengerti dan berkehendak bebas tanpa tekanan. Sebuah kasus tersebut, entitas dapat menggunakan berupa nilai pakai aset sebagai jumlah terpulihkannya. Seandainya jika tidak terdapat alasan untuk meyakini bahwasanya nilai pakai aset secara material melebihi dari nilai wajarnya yang dikurangi biaya penjualan, dan nilai wajar aset dikurangi biaya penjualan dapat menggunakan sebagai jumlah terpulihkannya. Hal ini juga akan sering terjadi dalam periode aset yang dimiliki untuk dilepaskan. Karena hal tersebut berupa nilai aset yang dimiliki untuk melepaskan sebagian besar merupakan hasil dari bersih dari pelepasannya, maka arus kas masa depan berupa pemakaian lebih lanjut atas aset sampai aset tersebut dilepas dan dapat diabaikan. Total terpulihnya ditentukan sebagai suatu aset individual, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar berupa aset atau kelompok aset lain. Berarti jumlah ini ditentukan sebagai unit penghasil kas berupa total aset, yang kecuali yang pertama, yaitu untuk nilai wajar dikurangi biaya penjualan aset, yaitu lebih besar dari jumlah tercatatnya. Yang kedua, untuk nilai pakai aset dapat diestimasikan mendekati nilai wajar yang dikurangi biaya penjualan, dan nilai wajar dikurangi biaya penjualan tersebut dapat ditentukan jika ada beberapa bukti dari nilai wajar aset lalu dikurangi biaya penjualan, yaitu harga suatu perjanjian penjualan akan mengikat dalam suatu transaksi antara pihak-pihak yang independen telah disesuaikan sama biaya tambahan berupa dapat dikaitkan secara langsung dengan pelepasan aset. Jika tidak terdapat perjanjian penjualan, maka pengikat aset diperdagangkan di pasar aktif dan nilai wajar dikurangi biaya penjualan berupa harga pasar aset yang dikurangi biaya pelepasan tersebut. Jika harga pasar biasanya adalah harga penawaran sekarang, maka apabila harga tersebut sekarang tidak tersedia, maka harga di transaksi terakhir dapat menjadikan dasar untuk mengestimasikan nilai wajar dikurangi biaya penjualan. Jika tidak terdapat perubahan yang signifikan dalam kondisi ekonomi antara tanggal transaksi tersebut, maka tanggal ketika estimasi tersebut dibuat. Bagaimana jika tidak terdapat perjanjian penjualan berupa mengikat atau pasar aktif untuk aset, maka nilai wajar dikurangi biaya penjualan digunakan pada informasi terbaik yang ada. Namun menggambarkan jumlah dapat diperoleh entitas. Jika akhir periode pelaporan dari pelepasan aset berupa transaksi antara pihak yang mengerti dan berkehendak bebas tanpa tekanan sesudah dikurangi biaya pelepasan, untuk menentukan jumlah tersebut, entitas juga mempertimbangkan berupa hasil dari transaksi terkini untuk aset dalam institusi yang sama. Maka nilai yang wajar dikurangi biaya penjualan tidak merubahkan gambaran suatu penjualan yang dipaksakan, kecuali manajemen mendorong untuk menjual segera. Untuk biaya pelepasan aset, maka yang sudah diakui sebagai kewajiban akan dikurangkan dalam menentukan nilai wajar yang dikurangi biaya penjualan. Contohnya adalah bermacam biaya berupa biaya hukum, material, dan pajak transaksi sejenis, biaya pembinaan aset, dan biaya tambahan langsung yang dijadikan aset tersebut dalam kondisi siap dijual. Tetapi setiap imbalan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja, yaitu seperti yang telah dijelaskan dalam PSAK nomor 24, dan juga biaya yang terkait dengan pengurangan atau berupa organisasi bisnis yang sudah melakukan pelepasan aset, bukan biaya tambahan langsung untuk pelepasan aset. Selanjutnya, materi tentang definisi aktiva tetap. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia tahun 2012, aset tetap adalah aset berwujud berupa yang pertama, untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa yang berguna kepada pihak lain atau untuk manfaat administratif. Yang kedua, diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Menurut Berikwan tahun 2000, aktiva tetap yaitu aktiva yang dapat digunakan lebih dari beberapa satu periode seperti tanah, gedung, mesin, dan alat perabot kendaraan dan lain-lain. Sedangkan menurut Safri tahun 2002, aktiva tetap ialah aktiva yang menjadi hak sebuah perusahaan yang dipergunakan secara terus-menerus
dalam kegiatan menghasilkan barang dan jasa perusahaan. Untuk definisi di atas dapat disimpulkan bahwa aktiva juga dapat sebagai aktiva tetap apabila memiliki karakteristik berupa berwujud fisik, sifat lama digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimasukkan juga untuk dijual kembali serta memiliki nilai manfaat lebih dari 1 tahun. Materi selanjutnya adalah penurunan nilai aktiva tetap. Di dalam penurunan nilai aktiva tetap ada pengakuan penurunan nilai aktiva tetap, yaitu pendapat akuntansi. Jika berkurangnya daya karena telah digunakan untuk kegiatan upaya normal yang diakui dalam proses pembebanan biaya dan menjadi beban depresiasi. Begitu pula berkurangnya daya berupa kejadian selain kegiatan normal diakui dalam proses pembebanan biaya dan menjadi rugi penurunan nilai. Mengetahui bahwa penurunan nilai serta melakukan pengakuan rugi penurunan nilai. Hal ini dapat dilihat dalam laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan yang telah terjadi adalah tidaknya menyajikan akun rugi penurunan nilai aktiva tetap pembangkit atau akun yang setara. Materi selanjutnya yaitu penurunan nilai aktiva tetap berdasarkan PSAK nomor 48. Apabila jika dikaitkan dengan aset, maka aset tersebut seharusnya bisa disajikan secara wajar di laporan posisi keuangan. Untuk itu, salah satu cara melakukan meningkatkan kualitas kewajaran atas penyajian aset ialah dengan melakukan uji penurunan nilai apabila terdapat indikasi bahwasanya aset tersebut mengalami penurunan nilai. Oleh karena itu, sesuai dengan pernyataan PSAK nomor 48 yang menyatakan bahwa pada setiap akhir pelaporan, maka entitas menilai apakah terdapat indikasi aset yang mengalami penurunan nilai. Apabila terdapat indikasi tersebut, maka entitas tersebut mengestimasi jumlah terpulihnya aset tersebut menurut IAI 48 nomor 9. Maksud dari peraturan di atas mencerminkan bahwasanya penyajian wajar dalam laporan keuangan tahunan adalah karakteristik kualitatif informasi yang cukup penting. Oleh sebab itu, untuk setiap akhir periode pelaporan perlu dilihat apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Dalam pertimbangan untuk menilai apakah adanya indikasi penurunan nilai berdasarkan PSAK nomor 48 nomor paragraf 12, baik dari informasi sumber eksternal maupun internal perusahaan. Maksud dari indikasi tersebut hanyalah contoh dari beberapa yang sudah terjadi. Entitas dapat juga menentukan indikasi lain terjadinya penurunan nilai. Materi selanjutnya ialah tentang pengakuan penurunan nilai aktiva tetap berdasarkan PSAK nomor 48. Setiap akhir periode pelaporan, entitas melakukan suatu penilaian apakah terdapat indikasi satu aset tersebut mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi, entitas juga harus mengukur nilai terpulihnya aset. Jika nilai terpulihnya tersebut lebih rendah dari nilai tercatat aset, maka untuk itu entitas harus menyesuaikan nilai aset tersebut dan mengakui kerugian penurunan nilai. Apabila entitas memberikan sesuatu untuk pengungkapan yang memadai atas penurunan nilai tersebut, maka apabila menilai indikasi penurunan nilai, entitas harus mempertimbangkan beberapa faktor eksternal dan internal. Beberapa faktor eksternalnya ialah faktor di luar entitas yang mengindikasikan dan mempengaruhi penurunan nilai aset, seperti contohnya adalah penurunan nilai pasar aset yang sangat signifikan melebihi penurunan nilai akibatnya pemakaian atau berlalunya waktu. Perubahan lingkungan seperti teknologi, ekonomi, suku bunga pasar dan lingkungan operasi entitas. Sebagaimana pengujian indikasi penurunan nilai yang merupakan tahapan awal dan menentukan penurunan nilai. Apabila tidak ada indikasi, maka suatu aset tidak akan mengalami penurunan nilai, sehingga tidak perlu adanya melakukan pengukuran penurunan nilai. Tapi jika aset tersebut memiliki indikasi penurunan nilai, maka untuk dalam pengukuran penurunan nilai dapat dipastikan bahwa nilai tercatat lebih tinggi daripada nilai terpulihkan. Untuk itu, khusus untuk aset tidak berwujud juga memiliki masa manfaat tidak terbatas dan yang belum digunakan. Entitas tersebut langsung melakukan pengujian atas penurunan nilai. Suatu entitas tidak perlu melakukan pengujian untuk tidaknya indikasi, namun langsung membandingkan antara nilai tercatat dan nilai terpulihnya setiap tahun. Setiap pengujian penurunan nilai seperti yang di atas bisa melakukan kapan saja dalam periode tahunan, dengan berupa syarat dilakukan pada saat yang sama setiap tahunnya
Kerugian pada penurunan nilai pada periode berikutnya juga dapat dipulihkan. Pemulihan aset dilakukan sebagai besar nilai tercatat aset pada periode tersebut, yaitu nilai tercatat pada periode tersebut jika tidak ada terjadi penurunan nilai, kecuali apabila untuk goodwill pemulihan penurunan nilai diakui juga dalam laporan laba rugi sebagai keuntungan yang dapat disajikan dalam laporan laba rugi periode berjalan. Materi selanjutnya yaitu pengukuran penurunan nilai aktiva tetap berdasarkan PSAK nomor 48. Apabila ditemukan indikasi penurunan nilai, maka untuk menentukan nilai terpulihkan, entitas juga harus menghitung nilai wajar aset dan biaya penjualan aset atau nilai pakai aset. Jika salah satu nilai lebih besar dari nilai tercatat, maka tidak perlu dilakukan proses penurunan nilai berikutnya. Maka nilai terpulihkan akan menghasilkan nilai yang lebih tinggi dari nilai tercatat sehingga tidak terjadi penurunan nilai. Oleh sebab itu, nilai pasar aset sulit dilakukan karena tidak ada dasar untuk bagaimana menentukan nilai pasar tersebut. Entitas juga dapat menggunakan nilai pakai sebagai nilai terpulihnya. Sebaliknya, apabila entitas tidak meyakini nilai pakai aset, maka nilai wajar dikurangi biaya penjualan digunakan sebagai nilai terpulihkan. Untuk menentukan nilai terpulihnya dilakukan untuk aset secara individual, kecuali aset tersebut tidak akan menghasilkan arus masuk independen dari aset lainnya. Jika aset arus kas baru dapat ditentukan dalam suatu kelompok aset, untuk itu penentuan jumlah terpulihkan dilakukan untuk satu kelompok aset yang menghasilkan arus kas, yang dimaksud sebagai unit penghasil kas. Kaidah dalam menentukan nilai wajar mengikuti hierarki umum menentukan nilai wajar mulai dari menggunakan harga dalam suatu perjanjian penjualan mengikat, pasar aktif, nilai pasar aset pada transaksi terkini, dan untuk nilai pasar yang aset serupa. Jika standar tidak bisa menjelaskan penilaian untuk menentukan nilai wajar dalam penurunan nilai, namun entitas juga bisa dapat menggunakan informasi penilai untuk menentukan nilai wajar harga pasar aktif yang tidak tersedia. Pengertian dari biaya penjualan adalah seluruh biaya yang hanya untuk melepaskan suatu aset tersebut. Contohnya adalah biaya penjualan adalah biaya hukum, biaya pajak transaksi, biaya pemindahan, biaya tambahan untuk menyediakan aset dalam keadaan siap dijual. Tetapi biaya pemutusan hubungan kerja dan biaya terkait organisasi bisnis telah melakukan pelepasan aset, tetapi juga bukan bagian dari biaya penjualan. Pengertian dari nilai pakai adalah nilai kini arus kas di masa depan yang diharapkan memperoleh entitas dari pemakai aset tersebut. Maka memperoleh nilai pakai langkah yang harus dilakukan ialah mengestimasi arus kas masuk dan arus kas keluar di masa depan untuk pemakaian dan pelepasan aset serta menerapkan tingkat diskonto yang sangat tepat untuk arus kas tersebut untuk masa depan. Setiap melakukan praktik tidak mudah menghitung nilai pakai satu aset, maka arus kas entitas menghasilkan dari kegiatan operasi yang merupakan gabungan dari beberapa sumber daya entitas yang tidak mudah untuk melakukan dipisahkan kontribusinya. Jika satu aset diinvestasikan ke sebuah perusahaan sosialisasi atau anak perusahaan, maka harus lebih mudah untuk diidentifikasi. Tetapi aset secara individual atau kelompok sesulit untuk melakukan identifikasi dan menghitung arus kas. Sebagai contohnya adalah arus kas angkutan pariwisata tidak dapat melakukan fungsi pemasaran dan ketersediaan sumber daya pendukung. Terkadang juga sulit untuk menentukan apakah secara spesifik arus kas dari sumber daya tersebut mendukung aktivitas tidak langsung dan aktivitas yang dimanfaatkan bersama beberapa aset. Maka entitas menentukan nilai jika terpilihnya jika memilih nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan atau nilai pakai. Untuk itu, dalam kondisi khusus, apabila tidak tersedia keduanya atau tersedia namun nilainya tidak dapat diandalkan, maka untuk itu nilai yang tersedia dan dapat diandalkan tersebut merupakan nilai terpulihkan. Untuk itu, apabila menentukan apakah aset tersebut mengalami penurunan nilai atau tidak dengan membandingkan nilai tersebut tercatat dengan nilai terpulihkan, maka nilai tercatat lebih rendah dari nilai terpulihkan dan asetnya tidak mengalami penurunan nilai. Untuk itu, entitas akan mengakui penurunan nilai sebesar selisih nilai tercatat dengan nilai pakai. Maka aset akan disesuaikan atau diturunkan nilainya sebesar nilai pakai. Kerugian untuk penurunan nilai disajikan dalam bentuk laporan laba rugi periode berjalan. Entitas juga harus mengungkapkan aset yang akan mengalami penurunan nilai dalam catatan atas laporan keuangan.
Sebagaimana untuk penurunan nilai untuk unit penghasil kas dalam bentuk investasi pada anak perusahaan atau investasi sosialisasi dialokasikan ke aset dari unit penghasil kas tersebut. Penurunan nilai pertama kali dialokasikan untuk menurunkan nilai goodwill. Jika masih tersisa akan dialokasikan ke profit atas aset tetap atau aset tidak terwujud selain goodwill yang dimiliki entitas. Materi selanjutnya yaitu tentang perbedaan pengakuan dan pengukuran penurunan nilai aktiva tetap PSAK nomor 48. Terdapat perbedaan pengakuan dan pengukuran penurunan nilai aktiva tetap dalam PSAK nomor 48. Perbedaannya adalah yang pertama, dalam satu perusahaan tidak melakukan penilaian apakah terdapat indikasi yang mengalami penurunan nilai. Yang kedua, jika terdapat indikasi, maka sebaiknya perusahaan tersebut segera mengukur nilai pemulihan tersebut. Yang ketiga, untuk mengukur nilai terpulihkan, maka entitas harus menghitung nilai wajar aset dan biaya penjualan tersebut atau nilai pakai, atau tidak harus tersedia semuanya. Kemudian, apabila nilai terpulihkan, maka dibandingkan nilai-nilai tercatat pembangkit. Yang keempat, yaitu apabila nilai terpulihkan, maka nilai rendah daripada nilai tercatat. Nilai pembangkit tersebut harus disesuaikan dan mengakui atas kerugian penurunan nilai tersebut. Yang kelima, yaitu untuk mengungkapkan memadai pada laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan diperlukan atas penurunan nilai tersebut. Kesimpulannya adalah untuk hal pengakuan dalam perusahaan tidak melakukan penilaian apakah mengalami penurunan nilai. Untuk di laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan juga tidak ditemukan pos akun yang tepat untuk mencatat nilai penurunan. Artinya pengungkapan yang memadai juga tidak dilakukan atas penurunan nilai pembangkit tersebut. Sedangkan nama pengukuran dalam perusahaan tidak mengukur nilai, menghitung nilai wajar aset dan biaya penjualan aset atau nilai pakai lalu dibandingkan dengan nilai tercatat. Penurunan nilai akan membuat aset mengakibat entitas mencerminkan manfaat dari ekonomi di masa depan dan tidak akan dicatat melebihi potensi manfaat ekonomi yang akan diterima entitas di masa yang akan datang. Penurunan nilai didasarkan pada konsep konservatif, kehati-hatian dan relevansi informasi. Terdapat juga ketidaksesuaian hal ini dengan PSAK nomor 8 yang mensyaratkan agar pada setiap akhir pelaporan entitas menilai aset-aset jika terdapat indikasi mengalami penurunan nilai. Saran saya dalam makalah ini yaitu penyajian yang wajar untuk unsur-unsur dan pos-pos dalam laporan keuangan adalah salah satu karakteristik kualitatif informasi keuangan yang diutamakan dalam IFRS. Nah, sebaiknya setiap perusahaan setiap akhir periode pelaporan harus melakukan interview apakah aset tetap dimiliki melalui penurunan nilai. Nah, penurunan nilai ini akan membuat aset tersebut mencerminkan manfaat ekonomi di masa depan dan tidak akan dicatat melebihi potensi manfaat ekonomi yang akan diterima entitas di masa mendatang, sehingga aset-aset yang disajikan dalam laporan posisi keuangan mencerminkan sisa-sisa potensi jasa secara wajar. Baiklah, saya akhiri hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.